Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali fitrah, kembali kosong-kosong. Jangan ditambahi 1-1, 2-2. Biar itu untuk mereka yang hobi sepak bola. Saya jadi teringat bagaimana hari ini kawan-kawan dengan euforia masing-masing merayakan Lebaran. Mungkin sebagian juga sudah banyak yang pulang ke habitat masing-masing, yang pulang kampung udah balik lagi ke kota. Karena itu kita bisa lanjut ya kebersamaan kita di program podcast hari ini. Untuk yang sebagian masih stay, saya memang berusaha tarik ke studio untuk bisa ngobrol. Terutama saya sudah siapkan tema yang bikin kita semua penasaran. Banyak di antara kita yang memilih untuk berhijrah begitu ya, untuk mencari nafkah. Tapi ujung-ujungnya pasti pulang ke kampung halaman. Kalau masih ingat ya halaman berapa. Nah, karena itu siang hari ini saya ingin mengajak Anda semua, mungkin ini juga sekaligus bagian dari berkaca begitu. Bagaimana salah satu tokoh yang hari ini saya undang hadir ke studio memberikan contoh juga inspirasi sukses. Karena itu Pulkam Energi untuk Berkarya. Itu dia temanya. Simak kami hingga interval 1 jam ke depan. Saya bersama podcast Halo Doho hingga nanti usai. Mas Budi Suminto, assalamualaikum. Waduh, saya tuh mulai dari Ramadan kemarin ketemu, ada Ramadan Festival. Kemudian kemarin Syawalan Festival juga, keren. Siapa beliau? Oke, saya gambarkan dulu. Mungkin banyak sudah familiar. Lu ngapain orang itu di situ? Pemirsa Jawa Timur udah banyak yang kenal ya sama Mas Budi. Karena beliau ini bisa hari ini di sini, nanti jam sekian di sana gitu. Mas Budi Suminto ini adalah owner dari BJ Trans, Budi Jaya Trans. Itu adalah salah satu armada angkut yang melayani untuk Trans Kalimantan begitu ya. Baik, kabar baik, sehat? Alhamdulillah. Keluarga juga apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, anak-anak juga luar biasa, udah gede-gede ya. Iya. Padahal saya kenal beliau sekitar 2012 ya, kalau 2013 pada saat itu beliau masih bertugas di Kediri. Dan hari ini sudah di Jakarta sana. Ini pulang kampung masih lama nih? Besok pagi sudah harus terbang ke Jakarta. Jakarta lagi aktivitas lagi. Waduh. Kemarin dapat bonus dari pemerintah. Untuk mengurangi arus balik, ya? Dikasih bonus tambahan. Oh gitu. Khusus yang dari luar Jakarta yang mau kembali ke Jakarta. Ambil lah, gitu ya. Jangan sia-siakan itu. Aduh. Yang seharusnya tanggal 2 berapa ya? Kemarin 26, 27 ya. Iya, itu diperpanjang. Kantor, khusus yang domisili di luar Jakarta, yang mau balik ke Jakarta untuk mengajukan cuti tambahan. Nah, kita bicara kapasitas nih. Kalau Mas Budi lagi berucap seperti itu, artinya dia ada di bawah naungan pemerintah alias plat merah gitu. Iya, betul. Jadi Mas Budi ini sebetulnya adalah bertugas di kantor Kementerian Agama. Betul. Dulu kita kenalnya masih di Kota Kediri pada saat itu. Sekarang udah di Kementerian Agama Pusat Jakarta. Wow. Duh, selamat sukses ya. Amin. Dalam doa Juni dan kawan-kawan. Amin, pasti dong, kita saling mendoakan. Tapi yang the best adalah Mas Budi ini nggak pernah lupa sama kampung halaman. Termasuk ketika pulang kampung halaman itu juga yang diingat kawan-kawannya. Saya yang bagian kecipratan rezeki juga ya. Jadi kemarin Ramadan Festival tuh ya. Ini Mas Budi ini aslinya sebetulnya orang Kecamatan Kandangan ya? Asli saya Dusun Celep, Desa Melancu, Kecamatan Kandangan. Melancu, pemirsa. Anda Melancu? nih ada saudara Anda sekarang di sini. Dari mulai TK, lahir di sana, TK di sana, gitu. SD di sana. Memang kalau kita bilang sejauh-jauhnya merpati terbang pasti kembali ke sarang. Oke. Jadi itu motivasi saya untuk kembali ke kampung. Nah, padahal kan sebetulnya meninggalkan kampung halaman juga udah lama ya. Lama banget. Itu sekitar tahun berapa dan usai apakah lulus SMA atau sebelumnya udah hijrah begitu? Mungkin saya lahir ditakdirkan sama Allah itu diciptakan menjadi seorang petualang. Wah, itu dia. Karena laki banget. Karena SMP itu saya sudah kos. Dari SMP saya sudah bisa dengan orang. Di manakah itu? Dari Melancu kemana? Satu Kasembon Malang. Wow. Itu udah kos. Yes. Jauh juga ya kalau harus. Karena Melancu itu kan posisinya agak tinggi gitu ya. Jadi harus turun gunung istilahnya. Tapi Kasembon kan naik gunung lagi, Mas. Terus
itu SMP sudah kos, SMA sudah kos, kuliah kos. Jadi bahkan kuliah saya itu lulus S1 saya itu tidak cuma satu, jadi 2. Wah, ini kemaruk ya belajarnya. Bukan kemaruk. Jadi karena saya itu sebenarnya dari awal itu seorang pemalas. Nyadar. Arti pemalasnya gini, background orang tua saya itu tani. Jadi kalau saya tidak kos di rumah pekerjaanku, dari mulai pagi subuh itu sudah membantu ibu masak. Kebetulan laki loh, bantu masak juga? Iya, karena kami 2 bersaudara laki semua. Waduh, keren. Dan emas sudah merantau, jadi yang di rumah tinggal saya. Berapa bersaudara sih? 2 saya aja. Sama emas saja. Oke. Dari emas Dia bungsu ya? Iya betul. Terus? Jadi emas sudah merantau, di rumah tinggal saya. Jadi yang bantu ibu mulai ngupas bawang merah, Masaklah. lombok, sampai marut waktu itu masih marut kelapa itu tidak ada yang pakai mesin. Ya, manual itu ya. Manual semua. Dia betul-betul merasakan sensasi generasi 80-an ya. Betul. Terus agak siangan sedikit kalau pas libur saya itu ke penggilingan padi, kalau orang desa bilang itu selepan. Selepan. Dari pagi sampai sore. Hampir saya itu untuk bermain itu nggak ada. Nggak ada, kan harus bantu orang tua. Ibaratnya ya tulang punggung lah ya. Iya, bukan untuk urusan nafkah. Iya. Untuk urusan jadi pembantu. Nah, karena di situ waduh kok capek ya. Saya punya ide. Saya harus satu-satunya untuk menghindari perintah orang tua. Saya harus sekolah, belajar dan belajar. Padahal secara kalau memang ada niatan seperti itu, secara finansial sangat mendukung sekali ya. Sangat mendukung. Ibaratnya, mohon maaf, pekerja petani orang tua saya itu tiap hari nggak kurang dari 30. Rata-rata 30 sampai 50 pekerja yang kerja di sawah. Wow, tuan tanah kalau begitu. Karena memang melancu potensi pertanian ya. Agro-culture-nya keren di sana. Oh gitu ya. Gitu masih suruh bantu-bantu ya. Nggak cari pembantu orang tua ya. Kalau masa cukup, maka ada pembantu duit masih kurang. Karena sehari untuk 30 orang itu minimal berasa se-RT ya. Rata-rata di atas 30. Wow. Kalau low seasonnya di 30, kalau pas high season semua sawah lagi produksi semua bisa 60. Aduh. Coba bayangin. Sampai nangis, nggak bantuin nggak enak. Satu semester pas saya harus sekolah. Saya harus udah tekadnya. Tekadnya karena terpaksa itu tadi ya nggak membantu. Akhirnya kalau saya sudah bilang kos pengen belajar sekolah orang tua nggak akan bantu. Yaudah kamu fokus sekolah. Yaudah kamu fokus belajar. Ya. Bahkan liburan semester gitu ya waktu kuliah, saya nggak pulang. Mana tuh? Saya mengambil semester pendek. Untuk cepat-cepat selesai juga ya? Untuk mempercepat selesai. Terus jadi nggak pulang ke rumah. Liburan sekolah pun saya masih tetap. Ibarat kata kerasan betul di luar demi menghindari untuk membantu pekerjaan yang menurut Mas Budi itu sepele banget gitu ya, nggak bikin kita berkembang gitu kan? Terus akhirnya di situ saya terbentuk sebuah mindset bahwa saya itu sudah kecanduan belajar. Oke. Kecanduan belajar, terus. Terutama apa yang minat pada saat itu belajar? Pada saat itu saya ngambil S1 Ekonomi Pembangunan Konsentrasi Perbankan. Wow. Cita-cita pertama itu menjadi seorang bankir. Weh, mantap, harus dong cita-cita setinggi langit ya. Setelah lulus, belum lulus, di tengah perjalanan bahwa seorang ahli bankir, ahli ekonomi, itu kalau tidak mempelajari ilmu hukum, ibarat orang pintar lari, bisa lari kencang tapi buta. Oh gitu? Bisa kesandung. Oke. Harus ada kombinasi di dalamnya, paham hukum. Ibaratnya seorang ahli ekonomi yang tidak ahli hukum itu pasti terjerat permasalahan hukum. Betul. Iya sih. Ketipu secara perdata, kesandung secara pidana. Akhirnya tergerak saya belajar hukum. Tadi berarti S1-nya ambil ekonomi sama hukum ya? Iya. Oke. Terus habis itu Bapak kan seorang pendidik, kepala sekolah saat itu. Oh, saya backgroundnya akademisi. Berminat nggak pada saat itu untuk neruskan? Biasanya kan kalau ada link lobby orang tua udah jadi, nanti gampang lah dapatnya. Waktu itu karena jiwa saya nggak tahu, lahir itu seorang petualang, jadi saya itu jiwa saya agak berontak kalau ngajar. Nggak ada tantangan. Ibaratnya kurang greget gitu ya. Lakinya kurang muncul. Yes. Akhirnya Bapak tetap cobaan. Jadi sudah S1 ekonomi, S1 hukum, masih ngambil lagi mata kuliah satu lagi. Apa tuh? Akta 4. Ngajar.
Tujuannya kan ke sana ya. Kesana. Oh, Aktam. Sama Bapak. Sekarang kan udah nggak ada ya Aktam 4 ya? Nggak ada. Oke. Waktu dulu kalau kalau punya S1 murni, Ya. kalau mau ngajar harus memiliki SIM-nya, yaitu Oke. Akta 4. Yes. Nah, saya ngikuti orang tua, Oke. karena orang bapak. Birrul walidain lah ya. Itu, ya Pak, derek sendiri dawuh saya ikut. Oke. Ya, setelah Akta 4 juga ada manfaatnya juga sih. Setelah itu Selesai semua selesai pendidikan. semua, Kemana terus tuh? Masih berpetualang, kerja atau bagaimana tuh? waktu itu saya berpetualang. Tetap ya. Berpetualang, saya anak Baduy, dablek. Tapi yang dablek Baduy yang positif. Oke. Jadi kuliah saya dimodali sama orang tua itu sebuah PC. Apa? PC komputer, Iya. oke. Plus printernya Aduh. saya jual. Loh. Tanpa sepamit orang tua. Maksudnya itu kan buat modal untuk mengerjakan tugas Iya. kayak gitu kan? Jiwa saya kan jiwa usaha. Akhirnya saya Daripada minta modal itu aja yang jadikan modal gitu ya? minta modal nggak bakal dikasih. Oh, karena harus pulang kampung. Harus selesaikan dulu kuliahnya. Oke. Selesai S1 kamu harus S2. Hmm. Nah, sementara jiwa saya sudah mulai berontak. Karena naluri usaha saya, pengusaha muncul dari situ, muncul terus. Oke. Peluang kayak gini gak boleh, gini gak boleh. Udah kamu apa yang Wow, kamu wow. cari? Emang uang jajan kamu kurang? Eh, Buatan berapa? Buatan itu. Tapi diem-diem saya itu jalan sendiri. Saya jual, saya pakai modal untuk pulaan kayu jati sendiri. loh, nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Heeh. Waktu pulaan kayu jati masih ramai-ramai. Itu masih di Kediri aja ya? Masih di Malang, kuliah di Malang. Oh Malang ya, Iya. oh ambilnya Malang ya, satunya Iya, Malang Malang. lupa saya. Waktu di era Kita kuliah. kan kakak adik ya kemarin. Iya. Di Malang dia Gajayana. Ih sebut merek. Oke. Terus diam-diam saya ambil kayu. Ambil kayu, kebetulan teman saya itu anaknya seorang pengusaha Chinese. Jadi dia eksportir olahan kayu, ekspor ke Eropa waktu itu. Wow. Jadi flooring. Jadi untuk kayu yang kualitas satu yang biasa untuk atap, Iya, iya. sama untuk lantai. Itu laku banget ya kalau di di luar maksudnya ya, segmennya memang orang luar negeri. Nah, pertama usaha itu saya pulaan itu 1 truk modal 4 juta. Saya bawa, saya kirim ke pabrik di Beji di Pasuruan Oke. dengan modal 4,5 juta Itu ngomong-ngomong semester berapa? Sudah skripsi. Oke, jadi gabut ya? Iya. Kan nggak kuliah, Iya, nggak mengerjakan kuliah. tugas. Biasanya kalau Iya. seperti Mas Budi nih, pendek kata, udah skripsi itu kayaknya gampang banget. Akhirnya kerih gitu, geli dia. Iya. Bisnis lah. Akhirnya- Jadi udah satu itu ya, satu Ya, ini yang, kontainer. yang aku ceritain yang historis yang gede aja. Kalau dari mulai kecil-kecil, wah Banyak. banyak. Oke deh. Semalam nggak kelar. Jangan dong. Durasi kita cuma 1 jam nih Mas. Iya. Dia soalnya yang acaranya banyak. Kalau saya kan udah diem aja setelah ini di studio. Dari mulai jual beli kulkas bekas, Wah, pokoknya banyak lah. McLaren lah. Apapun saya jalani. Bener-bener yang jiwa petualang, yang harus berani mencoba dan tidak berspekulasi lebih tepatnya ya. Kan kalau sampai ketahuan tuh PC dijual, printer dijual, apa kata orang tua? terus berhasil. Alhamdulillah itu yang menjadi ibaratnya sambaran petir pertama kali. Saya kaget terima uang banyak. Waduh. Enak ya jadi pengusaha. Oh, langsung ya. Kerja fleksibel, nggak ada yang merentah. Toh masih bisa Nggak ada ngerjain yang skripsi, apalagi 2 tempat gitu ya. Iya, itu jadi waktu itu saya sebut kota nggak apa-apa ya, ke Sumber Majeng Wetan di Malang Selatan. Ya, ya. Ambil 1 truk 4,5 juta sudah nyampe lokasi. Begitu sana, Berapa kali lipat tuh hasilnya? waduh berkali-kali lipat. Jadi keuntungan bisnis saya itu dengan modal 4 juta itu saya dapat 18.720.000. Masih ingat betul detailnya ya. Emang kalau pengusaha gitu ya. Hal yang pertama kali waktu itu Serupiah pun masih ingat ya. Apalagi pertama kali kejadian. Jadi lanjut nih, kuliah selesai dulu sambil lanjut bisnis Sambil jalan. begitu. Sambil jalan. Oke. Jadi garap skripsi itu ya waktu itu kebetulan saat itu pacar saya support dan dukung. Ada di sini beliau sekarang.
Sekarang mantan sih. Oh, mantan. Wah, ini saya tidak mau ikut berkonflik interest nih. Tapi Sekarang mantan pacar. iya, mantan pacar tapi udah jadi istri itu kan? Enggak. Jadi ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak. Cinta sejati ya. Aduh. Tapi kalau melihat dari perkembangan sekian waktu itu kan beda era juga ya. Maksudnya bisnis itu saya yakin juga Mas Budi pasti berpolemik juga di dalamnya. Bisnis itu kan nggak bisa langgeng kalau kita tidak berinovasi, kalau kita tidak beradaptasi dengan zaman. Apalagi kemarin ya pandemi seperti itu, pastinya ada fluktuasi di sana. Nah kalau Mas Budi tuh di perjalanan itu kemudian sampai menjadi plat merah itu seperti apa dan gimana tuh ceritanya? Kalau menjadi plat merah itu setelah saya sukses jadi kayu tuh ya, sebenarnya sudah settle lah, sudah settle. Saya nggak ada kepikiran sama sekali untuk menjadi seorang abdi negara PNS, nggak ada kepikiran sama sekali. Bisnis menjanjikan Murni, gitu ya. murni, karena saya sudah menikmati hasilnya. Ini bukti saya, bahkan saya tunjukin ke orang tua bahwa saya masih kuliah sudah bisa mobil baru waktu itu jadi punya truk 1. Waduh, seneng ya. Gimana tuh orang tua di rumah? Saya bilang ini halal kan? Pasti gitu ya. Pertanyaan cuma satu. Ya. Modal dari mana kamu? Ya. Nyolong dari mana? Itu pasti ya. Langsung saya sujud, sungkem minta maaf tanpa pamit, printer sama komputer saya jual di sini modal ini. Nah ini kembaliannya ini bapak ibu saya sudah beli mobil, ini saya punya truk. Masya Allah. Aduh, Tapi bisa bayangkan merindingnya orang tua pada saat itu gimana ya? Senang, apalagi ibu ya. Justru kebalik. Ini kenapa? Justru ibu senyumnya kejut. Karena kalau bapak bangga, ya wes, awakmu arek lanang, lanang tenan itu. Ya. Kalau ibu beda. Kejutnya? Bilangnya gini, ya wes selamat, kamu sukses. Tapi ada kata tapinya. Ya. Berapapun penghasilan kamu sebulan 100 juta, ibu ini ridho kalau kamu jadi PNS walaupun gaji kamu sebulan 700.000. Yang bikin saya masih ya, tapi banyak juga orang tua yang hari ini masih seperti itu. Jadi ini mohon maaf ya Mas Budi, kita sedikit keluar jalur sebentar. Melihat silau pada seragam yang dipakai, jabatan yang dipangku, diamanahkan, atau tunjangan nanti kelak di hari tua seperti itu. Betulkah seperti itu? Oke, Mas Budi lanjut. Itu saya mengcopy paste kata ibu saya. Gimana tuh? Yang disampaikan sendiri itu nggak begitu. Justru berseberangan dengan apa yang. Tapi ibu pada saat itu bilang gitu kan? Enggak. Justru ibu saya nggak bilang gitu. Ibu nggak silo terkait dengan jabatan, terus penghasilan dan lain-lain. Tapi kalau seorang PNS abdi negara tidak mengenal ketika rendeng bilangnya, nggak ada hama, nggak ada apa. Setiap tanggal 1 pasti kamu panen. Karena tidak beliau suaminya kan PNS ya, jadi merasakan walaupun ada bisnis, tapi merasakan bahwa ada manfaat juga kalau tiap bulan ada gaji yang ditunggu. Tapi kalau kamu itu bisnis, seorang pengusaha, bisnismen, usaha itu pasang surut. Kebetulan ibu kan juga istilahnya betul, usaha. bisnis woman sebetulnya pada saat itu deh ya, di itu pertanian. Ada masa high season, ada high low season, ada untung banyak, ada bangkrut dan rugi. Ya, yang itu pasti nggak diinginkan sih. Tapi pasti kejadian juga ya, masih ada masanya begitu. Aku pengen anak-anak aku itu uripe tenang wis sak mati yo. Cukup gak usah ngoyo pagi ngantor, sore pulang, bengi ibadah, pagi berangkat kerja lagi, sore pulang, bengi ibadah. Wis cukup, tanggal 1 pasti panen. Masya Allah. Itu mindset ibu saya. Dan itu doa. Iya, itu doa. Dan pasti terkabul gitu. Pasti terkabul. Bahkan saya itu mohon maaf begini ya. Dipaksa, Pemda Kota Kediri daftar ikut tes. Ya asal-asalan saya ngerjakan. Nggak lulus. Karena nggak niat. Kabupaten Kediri nggak lulus. Di Magetan nggak lulus. Tulungagung nggak. Tapi kan lulus. udah membuktikan ke ibu ya setidaknya. Ya, sudah loh Bu, aku udah nyoba ya Bu. Ini hasilnya Bu gitu ya. Nah, di terakhir itu di Kementerian Agama. Saya bingung wah, saya apa bisa sih? Gitu. Nah waktu itu Bu, ibu wis berangkat. Jadi berangkat, suruh berangkat tes. Seru ya. Setelah berangkat tes, saya kerjakan sebisa-bisanya lah, tidak asal-asalan yang awal. Seperti kemarin. Iya. Ada niat lebih begitukah? Nggak ada, saya pesimis dulu.
pesertanya ribuan. Ya kayaknya kalau Kemenak lebih banyak ya Mas ya. Ribuan. Saya yakin tak garapo bener pasti tak lulu. Saingannya terlalu Udah berat. pesimis dia. Iya. Lupa kalau ada yang mendoakan di sana, dua tangan yang Itulah. selalu tengadah itu. Itu yang saya takutkan bahwa orang Jawa bilang ibu itu pangeran karton itu benar. Restu ibu adalah Bener restu Allah, itu. itu memang. Iya, Jadi iya. saya kerjakan waktu itu saya kerjakan. Cuma dalam pikiran dan hati saya pesimis. Saya hanya seorang lulusan S1 swasta, perguruan tinggi swasta. Ya, ya. Sementara yang PTN negeri itu banyak banget. Begitu pengumuman saya kaget. Itu awal saya jadi seorang abdi negara, tapi usaha tetap lanjut. Jadi ibu bilang, aku sekarang itu apa sih? Bahkan kemarin itu saya sempat berpikiran izin ke istri sama anak untuk pensiun dini. Untuk pensiun dini karena sudah pengabdian di Kementerian Agama sudah 20 tahun. 20 jadi tahun. saya kira sudah lebih dari itu. Cuman begitu istri mengingatkan, ingat wasiat ibu. Yes, saya mau bilang gitu. Kalau Saya udah ceritakan. bilang ya betul. Ceritakan. Tapi ini kan berarti hanya soal berbagi ya Mas Budi Iya. ya. Kalau melihat dari perjuangan seorang Anda yang saya yakin juga beberapa yang lain juga mengalami kurang lebih. Kalau saya pribadi misalnya ada di posisi Anda, maka pilihan saya adalah pure berbisnis karena dari sisi margin, dari sisi salary, dari sisi keberkahan dan karena kan Baginda Rasul pernah menyampaikan bahwa kalau kamu ingin kaya jadilah kamu seorang pedagang, pengusaha begitu kan. Nah, bagaimana itu ketika ada di posisi Mas Budi? Dan mohon maaf, saya bocorin sedikit ke pemirsa boleh ya? Hari ini kan eselon 3. Aduh, itu kan berarti nggak boleh main-main tuh. Iya. Oke, boleh saya tahu. Dan hari ini kalau kita bilang fenomena, saya tambahkan lagi. Mohon maaf Bapak, banyak di antara pejabat plat merah ini yang disorot karena mungkin lifestyle ya, mungkin bukan pejabatnya tapi keluarganya begitu. Nah, boleh ada komentar di sini tentang bagaimana sebetulnya seorang ASN yang juga dia adalah seorang pengusaha. Itu. Terima kasih Mbak Yuni ini Oke. yang lagi in dan lagi viral. Iya betul Bapak. Ngeri ya kalau lihat. flexing sekarang. Waduh. Aduh, Jadi, ya. Kalau saya berpendapat segini. Seorang ASN, apalagi itu pejabat, pasti dia seorang pengambil kebijakan. Ya. Itu nomor satu, pengambil kebijakan. Di mana pengambil kebijakan ini istilahnya, kalau saya saya cerminkan sebagai saya seorang pengusaha dan seorang ASN. Ya. Jadi kebijakan saya itu juga bersinggungan dengan apa Mbak Yuni. Saya buka saja, saya koordinator pendampingan hukum juga seorang panitia tender. Oh, Proyek. waduh. Nah ini riskan banget. Iya dong. Jadi Iya dong. akhirnya Itu di bawahnya apa kalau ke di ASN? tetap di Kementerian Agama. Iya, Kementerian Agama. Iya. Untuk subbagian apa tuh, Mas? Di UKPBJ. Apa tuh kepanjangannya? Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Oh, iya sih, riskan juga ya. Total. Mohon maaf nih kalau boleh dibilang lahan basah tuh. Tidak hanya basah. Banjir. Lebih dari basah dan banjir. Gitu ya, gitu. Tapi kembali ke kita, ke mental dan iman kita. Segala sesuatunya itu kembali ke masing-masing kita. Jadi artinya kalau saya tidak terpilih dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan saya pernah menangani sebuah proyek itu 45 miliar. Ada godaan dari Duit setan. semua tuh ya. Iya. Apa tuh biasanya proyek kalau pengadaan tuh di Kementerian Agama apa sih barang dan jasa? Pasti Apakah konstruksi. termasuknya konstruksi ya? Gede ya? Konstruksi yang paling banyak. Gede. Karena dari konstruksi mulai dari KUA, dari Kemenak, madrasah, aliyah, Ya, sampai perguruan tinggi, sampai asrama haji yang ada di Indonesia, Oh. sampai balai diklat itu di kami semua pengadaan barang jasa. Waduh, benar-benar ya. Nah, kenapa saya kuat? Karena satu, karena sejak sebelum saya jadi PNS saya sudah pengusaha. Jadi saya bisa memikirkan sama-sama menerima uang 1 miliar, keuntungan 1 miliar dari hal-hal yang tercela itu, Iya, ya. sama 1 miliar dari usaha. Lebih ayem dan lebih tenang Dari menerima usahanya. usaha. Ini mohon maaf, kalau usahanya Mas Budi itu kan lebih bergerak ke jasa angkutan ya, Betul. angkutan barang ya, Betul. gitu. Itu kan ada nggak sih korelasinya dengan yang hari ini dijabat? Sangat-sangat tidak ada. Karena saya itu angkutannya itu angkutan ekspedisi, Mbak.
ekspedisi. Jadi tidak ada konflik of interest terhadap dengan jabatan yang saya emban. Oke. Jadi kalau saya boleh memberi pesan, itu rata-rata ASN cobalah kita untuk berusaha menjadi pengusaha, mencari uang tambahan yang halal di luar tusi kita sebagai ASN. Gitu ya. Iya. Catatannya yang nggak boleh linear dengan jabatan yang diampu. Betul. Karena itu bisa Konflik rawan. of interest. Jadi kita sebagai seorang pengambil kebijakan, betul. pengambil keputusan kebijakan kita tidak ada korelasi dengan usaha yang kita jalan. Ya. Itu. Oke. Jadi akhirnya pikiran untuk mencari tambahan, mencari ceperan lah kalau bahasanya orang Jawa di dalam kantor itu nggak ada. Itu Karena ya. kita sudah memiliki usaha. Udah fokus di sana yang lain. Ibaratnya mau 100-200 mending gue dapat 1 miliar dari luar daripada harus dapatnya dari jabatan yang. Karena tapi sekecil apapun kita melakukan hal-hal yang seperti itu pasti ketahuan. Tinggal waktu aja. Itu ya. Tinggal waktu aja. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman ASN pemirsa Dido TV. Saya kalau ada pertanyaan, Mas Budi beri modal dari mana? Saya modal usaha itu dari kertas kok semenjak jadi PNS. Maksudnya gimana tuh? SK dong. Oke. Catat di sana. Ada emang gitu ya PNS itu ya. SK itu modal utamanya ya. Jadi kalau pengen apa-apa ya. Rata-rata PNS itu orangnya ganteng-ganteng karena banyak potongan. Seperti itu ya. Itu titik awal. Itu kalau kami. Kayak potong sana, potong sini jadi rapi gitu kan. Aduh. Jadi akhirnya nggak punya usaha di lain di luar, akhirnya ya bingung muter-muter di potongan-potongan untuk bisa nutup potongan-potongan itu tadi. Iya, karena potongan untuk BRI. Aduh, dia sebut nama dia, banknya jadi tersangka. Tapi enggak, soalnya memberikan kemudahan kan pilihannya juga di situ. Tapi sekarang hampir semua bebas kok ya, memberikan kemudahan. Tapi itu ada benarnya juga. Walaupun mungkin banyak juga di antara kita yang mindsetnya seperti ibunya Mas Budi nih, kan yang penting aja tiap bulan dapat walaupun kena potongan tadi. Manajemen keuangan. Oke, baik, kita stop dulu, kita cut dulu biar pemirsanya penasaran nih ya. Kita akan sambung setelah jeda iklan berikut pemirsa tentang bagaimana berkarya kembali ke kampung halaman di saat momen mudik seperti ini. Tunggu saya saat lagi. Kita kembali lanjutkan program podcast di siang hari ini di kali perdana ya. Saya sapa Anda masih di kesempatan momen yang fitri, dan saya tadi sudah awali dengan mohon maaf lahir dan batin untuk pemirsa yang baru saja bergabung. Podcast hari ini bersama Mas Budi Suminto SEMH. Beliau adalah pengusaha, owner dari BJ Trans. Dan kebetulan ada kesempatan di mana success story yang ingin dibagi di kesempatan siang hari ini semoga bisa menginspirasi kita semua. Semua berawal dari nol, tidak ada yang langsung dapat 10, 100 atau kelipatannya. Betul-betul harus mulai dari nol. Karena itu kalau di antara Anda yang tengah mencari satu formulasi, saya harus mulai dari mana ya? Saya harus bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apalagi kita baru saja dihantam badai pandemi seperti kemarin, kita juga menuju ke adaptasi baru seperti ini. Tidak apa-apa. Saya hadirkan program podcast di siang hari ini, semoga bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Dan bersama Mas Budi Suminto, asli wong Kediri ya, walaupun ini sebenarnya dia sudah jauh di sana di Jakarta untuk bisa mengemban tugas negara. Tapi tidak lupa juga bahwa ada yang
telah membesarkannya di sini, yaitu sebuah bidang usaha garapan yang hari ini dikelola oleh keluarganya juga. Dan ini cukup luar biasa karena ada prinsip yang dipegang oleh Mas Budi Suminto, bahwa ketika kamu sudah mempunyai satu bidang, maka jangan lupakan bidang yang lain, upayakan berdayakan, apalagi kalau itu memberikan manfaat. Nah, kenapa saya undang beliau? Karena di program liputan khusus ada 2 tayangan yang menghadirkan beliau sebagai motivator atau penggeraknya ya, yaitu tepatnya di Dusun Celep, Desa Melancu Kandangan. Kemarin ada festival Ramadan. Aduh, luar biasa, masyarakat euforianya untuk menyambut kedatangan beliau setelah lama dirindukan untuk pulang ke kampung halaman dalam bentuk festival Ramadan begitu. Disambung lagi ada festival Sawalan Festival, di mana ada Woko Channel ya kemarin ya. Aduh, semua sekampung langsung joget horek gitu. Itu keren ya Mas ya. Kayaknya ini harus dilestarikan. Banyak permintaan karena saya hadir langsung di lokasi pada saat itu pemirsa. Ada banyak request, harus dilanjutkan Mas Budi. Karena itu dirindukan oleh warga di Dusun Celep sana. Mau nggak naik ya, Melancu. Tapi saya lihat juga warganya itu udah mulai beradaptasi dengan perkembangan hari ini ya. Ya, permintaan dari kepala desanya malah, ayo dong Mas Budi, buatkan saya lagi banyak program seperti ini. Keren pokoknya. Dan itu juga tidak lepas, saya terima kasih untuk Mbak, saya panggilnya siapa ya, Mbak Yu, Mbak Nani yang sudah hadir juga di studio berserta keluarga, yang tentu tidak akan ada sukses suami, tidak akan ada sukses ayah tanpa dukungan keluarga dan istri di sini, begitu ya. Kita akan flashback bagaimana perjuangan seorang Mas Budi dan profil dari Mas Budi. Boleh ya saya sedikit mengupas biar pemirsa nggak kepo. Banyak juga yang tanya, siapa sih tuh Pak Budi Suminto tuh, begitu bilangnya. Tanya, ya oke lah, nanti saya garap dia di podcast begitu. Saya boleh ditunjukkan beberapa slide gambar. Apakah yang pertama gambar apa tuh? Ini monitornya tidak bisa kita pantau ya dari sini. Oke, yang pertama mungkin kita bisa mulai dari bagaimana hari ini eksistensinya Mas Budi di HPN atau Himpunan Pengusaha Nusantara. Tuh pinnya kan di kopi ada pin tuh warna hijau tuh, warna emas, tulisannya hijau itu. HPN, Himpunan Pengusaha Nusantara. Saya bisa ditampilkan gambarnya Mas Budi saat ada karangan dengan background karangan bunga, selamat dan sukses, silaturahim nasional dan temu bisnis Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Banyuwangi itu ya. Banyuwangi. Oke, boleh diulas. Iya. Ketua bidang sosial. Betul. DPP. HPN keren. Gimana? Jadi HPN, seberapa penting komunitas pengusaha? Jadi waktu itu semenjak saya dinas di Jakarta, sering silaturahmi, nggak sengaja ketemu teman saya itu namanya Om Didis yang sekarang jadi ketua umumnya, ngobrol di sana bidang usaha. Udah Mas, yuk gabung kita berdayakan, yuk kita masuk organisasi. Saya tanya, tidak mudah saya masuk organisasi. Ya. Saya sebagai seorang pengusaha, saya dapat apa? Manfaatnya apa? Itu nomor satu yang saya tanyakan. Yes. Kalau saya ikut organisasi hanya cuma gerutak-gerutuk, usia saya sudah di atas 40 tahun. Okay. Bukan eranya lagi saya gerutak-gerutuk seperti itu. Baik. Saya tanya, apa take and give-nya? Ada kontribusi apa di sana, ada manfaat apa pasti. Di sini ada pengusaha ini. Jadi nanti bisa kita sinkronkan di anggota-anggota di HPN ini, Himpunan Pengusaha nanti ini bermacam-macam bidang. Ada yang mulai dari tambang. Jadi klik ya di sana ya. Iya. Oh, gak nyambung, cari yang lain. Ada yang properti, udah gak nyambung. Ada yang batu bara, gak nyambung. Okay. Terus ada yang logging. Nah ini logging ini agak nyambung dengan saya. Nah, penebangan tuh ya. Bisnis olah kayu ya. Oke. Ini Sumatera, saya nggak ada jalur. Ini Sulawesi, nggak ada jalur. Saya cari pengusaha kayu yang ada di Kalimantan, yang kirimnya olahannya ada di Jawa Timur. Gitu. Beliaunya terkait dengan pengadaan kayunya, saya angkutannya. Okay. Angkutannya yaitu karena armada saya dari Surabaya, dari Jawa Timur ke Kalimantan pasti butuh muatan untuk balik. Udah dilingkan sama ini, hubungi haji ini.
hubungi kok ini. Ketemulah di sana. Ketemu, akhirnya terjadi simbiosis mutualisme. Oke, jadi penting ya. Artinya ketika hari ini kan banyak tuh komunitas bisnis ya, atau asosiasi muda begitu kan, HIPMI dan sebagainya. Jadi banyak wadah itu sebetulnya apa yang harus kita maksimalkan dari sebuah komunitas seperti itu, Mas Bud? Kita harus pinter-pinter, kita harus jeli banget. Tidak serta-merta ikut organisasi ini, mohon maaf, 100% ini ada manfaat buat kita. Ada beberapa yang memang gak manfaat. Ya. Karena mohon maaf dulu ini ada banyak orang lah. Tentunya dengan banyak orang pengusaha, banyak karakter pengusaha dan macam-macam sifat, jenis dan tujuannya. Ada yang pure memang 100% bahkan 1000% untuk membuka jaringan, koneksi untuk memperlancar usahanya. Ada yang seorang pengusaha, juga ada seorang politikus, dia masuk organisasi. Ini yang agak mau gimana tuh? Tebar pesona lah istilahnya ya. Oh, itu ada juga ya. Bahasa kita untuk diri, melipir-melipir gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menempatkan diri dan pintar-pintar untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana kita bertempat dimanapun itu kita mengambil manfaat dan kita juga bermanfaat. Kata Mbah Yai saya atau Bapak angkat saya, Mbak Haji Surya, mantan kepala Kemenang, Le, kemanapun kamu pergi dan bertempat, pegang satu, koirunas anfa'uninas. Ya, sebaik-baik manusia pasti untuk memberikan manfaat bagi manusia lain ya. Dan itu terbukti sampai sekarang ya. Iya, itu saya pegang. Pegangannya karena dimanapun kamu bertempat, kamu harus bisa memberi manfaat. Termasuk nih, mohon maaf Mas ya, kemarin kan ada bocoran dari panitia nih yang ada di Dusun Celep tuh, itu puluhan juta yang dihabiskan untuk acara seperti itu. Betul sih, cuman dari dan itu maaf kan sendiri Mas Budi sendiri gitu loh. Apa memang ada niatan untuk saya memang ingin kembali meramaikan kampung halaman, apa sih di sana yang ingin diniatkan? Itu sih awal mulanya memang garis saya itu pindah-pindah Mbak. Karena mohon maaf saya nggak punya tanah, nggak punya garasi. Ada yang kemarin dulu di Unjang, terus pindah ke Nganjuk. Padahal armadanya udah banyak ya. Iya. Boleh ditampilkan ke kami pemirsa, ini adalah beberapa armada yang dimiliki Mas Budi Suminto. Ada truk Fuso ya, truk Fuso di sana gede-gede. Memang dia ekspedisi ya. Emang apa aja sih yang diangkut? Macam-macam. Ekspedisi ya. Macam-macam. Jadi itu juga warna-warni, ada warna pink, hijau, oranye, biru. Itu. Ekspedisi macam-macam ya. Inspirasi saya warna-warni adalah kehidupan itu adalah warna-warni. Oh, oke. Kehidupan itu tidak aja enak. Juga ada yang pahit, pasti. ada susah, ada sedih. Susahnya kita ceritakan nanti. Tapi yang jelas ini ada berapa nih jumlah total? Ada 13. Nah, 13 berarti butuh garasi yang memang harus luas, lega gitu ya. Sangat luas, apalagi dengan diameter sama panjang baknya itu panjang. Nah itu dia. Terus akhirnya meliriklah kampung halaman yang notabene udah masih luas gitu. Terus gimana? Jadi saat itu nggak ada kepikiran sama kasar sekali. Garis saya pindah ke kampung halaman saya nggak ada sama sekali. Kebetulan waktu itu saya kan memberdayakan keluarga, teman, sahabat. Jadi awal saya merintis usaha itu adalah ada teman sekolah saya. Teman sekolah saya SD namanya Saswanto sama Pak Tukija. Di Melancu sana, di Celep sana ya. Iya. Dia itu sopir, Mas, daripada aku melok wong liya gini. Bolo dewi lah. Ini saya belikan lah. Waktu itu. Aduh, itu niatnya buat temen ya. Iya. Mengkaryakan teman maksudnya. Teman dapat pekerjaan, saya juga dapat untung. Okay. Waktu itu saya nggak punya modal saya cuma hanya selembar kertas, punya saya, punya istri. Aduh, karena dua-duanya plat merah ya. Iya. Terus akhirnya itu masih CPNS loh, Mbak. Oh, udah laku tapi. Enggak, ide itu sudah ada PNS. Setelah itu berpikir. Ya. Setelah berpikir begitu jadi PNS, SK PNS masih hangat. Lahir ceprot, rambut aja nggak ada. Jangankan merangkak. Cuma bisa rebahan aja. Sudah masuk sekolah. Gitu ya. Iya, sekolah. Punya saya, punya istri. Waktu itu saya terlalu kendel lah. Karena seorang, mohon maaf, belum punya pengalaman. Terlalu kendel, berhitungannya kurang matang. Jadi spekulasi lah ya. Iya, sangat spekulasi. Tapi akhirnya bangkrut juga. Akhirnya bangkrut juga. Saya pikir akhirnya sukses juga. Ya, karena perjalanan seorang pengusaha itu nggak mungkin terus tanpa ada kejatuhan. Nah, jadi saya buka,
Saya pinjam ke salah satu bank dengan jaminan SK. Punya saya sama punya istri. Itu bukan untuk beli, nggak cukup. Saya pakai DP. Oke. Ya toh? Nah, pakai DP utang gadekan SK, dapat separuh kan? Ya. Yang separuh BPKB-nya saya masukkan leasing. Jadi 2 unit yang warna merah itu yang Nih ya, awal kita itu, bisa lihat juga di paruh layar ada gambar beberapa armada dari Budi Jaya Trans yang memang armada angkut, masih 2 pada saat itu ya. 2 saat itu full 100% utangan. Utangan, bangga banget ngomongnya. Karena kita itu jas merah ya. Iya, itu nggak boleh ditutupi karena bagaimanapun historis perjalanan kita harus kita buka. Tuh dia. Jadi untuk Anda, iya, karena kan bingkai kita adalah success story, Mas. Betul. Jadi kenapa harus belajarnya tuh benar-benar dari nol tadi ya. Betul. Jadi itu pinjaman pure bank. 100%. Jadi untuk operasional gimana tuh? Jadi yang untuk bayar listrik ya dari truk, yang untuk makan beli beras dari truk, Gitu. beli bensin dari truk. Gaji kan juga buat banknya. Iya, sudah yang tak saya tadi. Karena waktu itu semangat usaha Tinggi. Jadi saya sampaikan saya tidak malu dan tidak gengsi karena historis jangan sampai perjalanan kelam saya yang jatuh itu ditiru sama pemirsa semua. Oke. Jadi usaha boleh, semangat boleh, tapi perhitungan harus matang. Gitu ya. Iya. Pernah ada di masa bangkrut, gimana ceritanya? Jadi kan semua hutang Mbak ini. Ya. Di saat tidak ada maintenance, tidak ada kerusakan berat, masih bisa ngangsur, masih bisa Aman, berjalan, aman. Tapi di saat yang namanya usaha, seperti yang disampaikan ibu saya, usaha itu pasang surut. Ya, bener-bener Pasang ngelakon ibaratnya yang kemarin Akhirnya pada disampaikan titik ibu. itu surut bener. Gimana tuh? Nah, begitu surut bener, ada maintenance besar, turun mesin, butuh biaya besar. Ada juga beberapa gambar kecelakaan begitu Iya. ya, laka armadanya Mas Budi nih ya. Betul. Waduh, parah banget tuh ya, sampai depan habis. Nah, Tuh ya. Kemudian yang sampai, dan ini ada kejadiannya tuh ada nunjau di luar pulau sana, Mas. di Kalimantan semua. Kan rute saya kan Surabaya Kalimantan. Termasuk yang guling itu bawa kayu seberat 30 ton, guling di tengah jalan. Terus Yang kayunya? itu, Angkutannya masih utuh kan? alhamdulillah. Nah, Jadi, nggak bisa bayangkan kan banyak juga kejadian kemarin lah di Boyolali ya, kemarin yang terakhir ya, sebelum Lebaran tuh ya, 2 hari sebelum Lebaran. Bayangkan armada yang mengangkut kendaraan yang mau dikirim ke daerah harus rusak parah seperti. Kalau sudah seperti itu gimana tuh ceritanya, Mas? alhamdulillah saya nggak minta dan doa saya semua lancar. Kalaupun dapat ujian cobaan, saya hanya berdoa. Terutama Mbak Yuni ya, terutama Ya. ini petuah dari kiai saya pernah sekelumit perjalanan spiritual. Jadi orang namanya usaha rata-rata, sing golek penglaris, sing golek pager. Saya itu waktu itu keliling sama salah satu kiai saya ini Ya. di Banyuwangi. Tidak saya sebut pondoknya, tidak saya sebut saya, cuma di daerah Macan Putih. Oke. Saya kesana cuma dibilang, Macan putih ya. iya namanya memang desanya Macan Putih. Iya. Jadi dibilang nggak perlu. Kalau kamu pengen doamu, kamu merasa berdosa, doamu yang terucap tidak sampai langsung melesat ke Khawatir, ada kekhawatiran karena kita kan bukan ahli ibadah, begitu ya biasanya. Dosa kita banyak. Mintalah tolong ke kekasih Allah. Siapa tuh? Nah, saya bilang saya jawab, kekasih Allah Rasulullah sudah meninggal. Apa kita harus sering sowan ke Madinah atau Mekah begitu ya? Terus saya jawabannya beliau, bener, kowe bener. Si Rasulullah kirim masalah. Enak sitok sing dunya sing perlu kok. Ngerti? Santuni anak yatim, sayangi anak yatim, muliakan anak yatim. Ya. Wasiatnya beliau seperti itu. Itu ya. Wasiatnya tidak akan kamu akan kekurangan. Dan itu diamalkan oleh Mas Budi. Alhamdulillah ya, bukannya ini cerita perjalanan kesuksesan, historis kesuksesan, bukan riak, bukan apa. Iya. Waktu itu memang istilahnya dari hasil yang ada, baik itu kerja sebagai PNS, sebagai pengusaha, apapun profesi kita, Ya. uang yang kita terima itu 100% bukan milik kita. Ya. Ada hak yang sudah menunggu di sana Ada untuk hak disalurkan. orang lain, Ha-ha. hak selain kita yang dititipkan Allah oleh kita, diamanahkan Allah. Duh, segitunya ya.
Saya awalnya mau tanya nih Mas Budi tuh gembolannya apa sih? Ternyata gembolannya macam-macam nih, recehan. Segitunya ya Mas ya. Iya. Berarti Anda pada saat itu datang ke orang yang tepat, yang benar ya. Iya, kok jalan aku. Foto-foto musuhnya kamu ambil aku. Itu. Doa anak yatim. Doa kamu untuk apa? Tapi udah banyak yang nyatat nih data pemirsa. Oke, desanya Macan Putih gitu. Aduh, tapi keren. Aduh, saya merinding juga nih. Berarti sebuah perjalanan ini juga membawa Mas Budi menemukan pada makna kehidupan yang sesungguhnya. Khairun nas anfa'ul nas tadi ya. Betul. Jadi untuk pemirsa untuk TV semuanya, kita sebagai manusia jangan mendahului apa kehendak Allah. Itu. Jadi waktu itu saya ceritakan juga, ini saya juga salah. Baik. Karena saya masih belum menemukan seorang guru yang memberikan petuah kepada saya. Jadi saat itu saya ceritakan awal tadi kan gaji sudah habis. Iya betul. Utang benar. salah satu bank untuk modal. Apalagi pas waktu maintenance, terjun bebas harus cari duit lagi. Ada salah satu kegiatan sumbangan anak yatim kan ada tiap bulan Muharram kalau saya ya. Iya sih, santunan itu kan bulan Muharram ya. Terus ada sumbangan masjid. Jawaban saya waktu saat itu Mbak ini. Saya ini walaupun saya seorang PNS, saya ini seorang goreng. Terucak sama bangkrut bener saya. Karena apa? Gimana mau saya ngasih? Utang saya banyak. Waktu itu, waktu masih ibaratnya saya masih dalam kekalutan atau dalam posisi yang belum galau lah, karena memang itu tadi istilahnya belum BEP, malah dapatnya harus maintenance kendaraan. Aduh, saya bisa bayangkan situasinya komet lah. Nek kita bilang ya, orang Kediri. Saya sadar, ini jadi sebagaimana sekecil apapun situasi kita apabila ada terkait dengan anak yatim, semampunya, seikhlasnya. Pokoknya harus ada porsi di sana, karena itu hak mereka. Oke. Saya garis bawahi di sana. Itu, jadi itu perjalanan spiritual dalam saya mengarungi dunia usaha. Itu. Terus masih ada beberapa lagi sih kejadian memang. Jadi saat itu saya yang saya sampaikan tadi saya sudah sadar. Ya. Ada kejadian lagi yang lucu, saya dimarahin sama kiai. Kenapa tuh? Jadi di salah satu masjid, ini cerita enggak ria ya? Memang ria, ini perjalanan. Ini iyalah. Historis. Kita enggak ada istilahnya menyombongkan diri. Saya mohon maaf, malah mungkin saya tuh kemarin berpikir Mas Budi tuh sempat menolak loh untuk datang ke podcast. Nanti aku dikira ria, Mbak. Bahkan pada saat liputan jangan tonjolkan keluarga saya, bener ya. Tapi mohon maaf, kami tetap harus mencuri-curi gambar karena itu maksud dari kami selaku media melakukan publikasi adalah mengajak serta. Sebetulnya di luaran sana banyak sekali yang ingin seperti Mas Budi, hanya mungkin mereka kurang ada keberanian untuk atau greget dan tidak ada supporter. Kalau Mas Budi dicelupkan, aduh pasukannya banyak, terutama pasukan joget. Dimarahi ya sama Pak Kiai ya. Kenapa tuh? Jadi istilahnya apa yang kita lepaskan itu sudah tidak bisa kita toleh lagi. Terus yang tadi jadi manusia itu jangan jadi mungkin. Tetap kamu perjuangkan apapun yang terjadi, hak orang lain yang melekat pada dirimu. Karena kalau tidak kamu lepas, itu akan menjadi penyakit bagi dirimu. Akan menjadi balak, kalau bahasanya menjadi balak bagi dirimu sendiri. Seperti itu ya. Iya. Baik. Terus akhirnya saya semangat saat itu. Jadi walaupun punya utang banyak, kewajiban dari penghasilan kita itu harus kita sisihkan untuk itu. Nah, saat itu ada salah satu masjid saat itu minta Pak ada partisipasi sumbangan jasa. Siap. Ya. Nah, waktu itu baru lagi low season. Saya gede Mbak Yuni itu sudah untuk keramiknya semua ini. Saya. Itu ya. Harapan saya. Padahal posisi lagi agak zong ya. Biar gede. Terus akhirnya setelah uang saya belanjakan semua untuk kebutuhan, bukannya dapat rezeki malah dapat musik. Larilah lagi saya ke kiainya. Guru besar nih ya. Apa nasihat pada saat saya apa? Dosa saya apa?
Saya sudah Katanya total. yai semua yai yang ada di Indonesia Iya sih. belanjakan uangmu untuk di jalan Allah pasti akan diganti berlipat. Mana kok saya belum dapat sampai sekarang gitu ya? Bukannya belum dapat, saya dapat musibah besar. Kok malah dapat musibah besar? Terus gimana? Dijawab apa? Saya penasaran juga nih. Ditanya, Ah, niatmu apa? Waktu kamu bersedekah, saat kamu berinfak, niatmu apa? Ya sesuai daunnya diganti dimarahin. Salahmu niat. Aduh. Niatmu salah. Niat yang salah ya. Niatmu kui belanja nih hasil penghasilanmu ke jalan Allah, mereka pengen jalur hijau. Aduh, kena deh. 2 kali. Bener-bener dimarahi. Iya dimarahin. Segala sesuatu kalau kamu menginfakkan terutama untuk ibadah, jangan sekali-sekali harapkan ibadah, walaupun itu dari Allah. Itu ya. Tanpa kamu minta, Allah akan mengganti berlipat. Yes. 2 perjalanan spiritual ini yang mengantarkan saya pada posisi sekarang ini. Jadi anak yatim, saya punya bis jelek non AC, saya aja. Ada loh liputannya. Jalan-jalan. Sebetulnya nggak jelek loh ya. Satu bis itu udah berapa harganya? Itu Bilang belum jelek. sebelum itu, di awal itu setelah Oke. jatuh, lagi itu saya cuma bisa beli bis non AC. Non AC. Itu pun dari hasil lelang. Sambil jalan, sholawatan, Ya. terus zikir bersama anak yatim di sepanjang perjalanan dengan bis, minta doa, mohon doa ya adik-adik, anak-anakku semua. Ini bisnya belum AC. Yuk kita berdoa bareng, semoga ada rezeki buat kita semua untuk bisnya biar AC. Aduh. Enggak terlalu lama keajaiban Allah itu tidak terlalu. Langsung dapat lagi. Yang unitnya lebih. Bahkan rezeki itu di luar dugaan, di luar perhitungan. Yang jelas kalau pengusaha kan ada perhitungan. Ya pastilah ya. Oh, saya sekarang terjun dunia ini, modal daya sekian, ini nanti Dapatnya segini. profitnya sekian. Baik. Itu termasuk juga ketika kami kemarin liputan ya. Kami mohon maaf tim liputan juga terheran-heran. Nih orang kok nggak ada emanya ya. Maksudnya kayak uang tuh kayak benar-benar ditebar begitu sama Mas Budi. Kenapa harus emak? Itu bukan uang saya kok. Oke. Udah nggak bisa bilang apa-apa kalau Bukan kalimatnya uang saya. bukan ya. Iya, bukan uang saya. Selalu ada yang memang ditandem memang itu untuk hak yang lain. Itu yang membuat Garis benang merahnya ada di sana yang perlu kita tarik. Baik, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, tapi tidak apa karena kita bisa sambung kebersamaan. Terutama ini sebenarnya banyak juga yang request tentang bagaimana belajar ilmu pengadaan. Karena beliau juga salah satu narasumber ketika ada pencerahan semacam itu ya, termasuk yang berjudul bagaimana menyikapi pengadaan yang aman, yang nyaman dan juga tidak bermasalah. Nanti boleh kita sambung untuk sequel berikutnya seperti itu ya Mas Budi. Baik, terakhir saya ingin sebuah closing statement. Wow, ada yang ketinggalan. Ternyata Mas Budi ini juga menjalankan amanah yang lain orang tua di sini, yaitu menjadi seorang pendidik pengajar di salah satu universitas di mana di Jakarta ya. Iya. Aduh, Juga Medan juga. sebagai dosen tetap loh pemirsa, aktif mengajar, keren ya, nggak ada habisnya. Aduh, semoga keluarga terutama istri tercinta, mantan pacar nih betul-betul bisa sepenuhnya lahir batin mendukung Anda karena tidak akan mudah. Sebuah perjalanan yang bagi kita semua itu adalah mission impossible karena kalau kita bilang lemari itu kayaknya hangernya banyak banget ya, harus dipikir ya, mulai urusan mendidik kemudian juga ASN urusannya juga urusan yang rentan, riskan, dan ini berkait dengan amanah ya. Bisnis harus tetap jalan itu tadi. Kita boleh ada di sebuah closing statement, apa harapan seorang Mas Budi dari sebuah kisah sukses yang baru saja dibagi untuk kami semua. Terima kasih. Pada awalnya sih saya itu termotivasi untuk memegang 3 prinsip, 3 tantangan hidup dalam hidup saya. 1, amanah ibu saya sebagai ibu saya. Ya. Saya sebagai PNS sudah tercukup. Baik. Terus mengakomodir cita-cita seorang bapak. Dari bapak saya memang karena beliaunya adalah seorang pendidik. Dia memimpikan saya sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, saya bisa memegang dan mengabulkan cita-cita saya sebagai seorang pengusaha. Itu prinsip perjalanan awal hidup saya. 3 ini harus saya cover. Sebagai PNS sesuai dengan itu seorang ibu mengharapkan saya sebagai seorang PNS. Saya jalankan dengan amanah. Yang kedua, menjalankan amanah dari seorang bapak
yang mencita-citakan saya jadi seorang pendidik sudah saya amalkan. Sekarang juga sebagai dosen tetap di salah satu universitas swasta sebagai dosen di Fakultas Hukum. Terus sebagai yang ketiga adalah sebagai seorang pengusaha yang menjadi cita-cita saya sejak kecil. Dan menjadi poster kesuksesan saya adalah doa-doa anak yatim. Oke. Itu yang harus kita tiru dari seorang Mas Budi Suminto. Betul. Yang hari ini beliau, saya terima kasih sekali dengan semua kerendahan hati beliau mau hadir di studio. Saya agak paksa memang untuk berbagi karena sesungguhnya program podcast ini hadir untuk menginspirasi dan juga memberi contoh bagaimana memberi manfaat yang seluas-luasnya. Kami menunggu episode berikutnya Mas Budi, terutama bagaimana hari ini masyarakat di Dusun Celep yang ada di Melancu Kandangan sana. Sepertinya hari ini frame-nya lebih kebuka gitu ya Mbak. Kita hari ini mau bikin desa wisata. Bahagia sekali mereka. Jadi 2 episode liputan khusus saya ke Dusun Celep Melancu sana memang memberikan arti tersendiri bagi mereka masyarakat yang ingin naik kelas, ingin agar komoditas pertanian yang hari ini mereka jadikan mata pencaharian utama itu bisa lebih diterima dan berdaya jual tinggi. Mas Budi, saya terima kasih sekali ya. Sama-sama, balik Jakarta kapan nih? Besok ya. Besok. Semoga fi amanillah ya selalu. Sore lah ke Surabaya karena pesawatnya pagi takut Bangkok. Ya harus gitu dong Iya, ya. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan itu juga tetap kembali pada cita-cita Mas Budi, yaitu memberikan manfaat sehingga ada keberkahan di dalamnya. Kita sambung podcast kita lain waktu dengan tema yang lebih menarik tentunya, program success story kami bersama narasumber lain. Saya harus akhiri di kesempatan hari ini. Tetap semangat dan selamat lebaran. Jangan lupa jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.